Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat terus ya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang korupsi di Indonesia. Yuk simak materi video berikut ini. Nah, pada materi yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih korupsi itu. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yakni corruptio, dan dalam bahasa Inggris adalah corruption atau korup. Dan secara umum, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang dimiliki seseorang dalam rangka memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah, baik itu dalam bentuk uang, fasilitas, atau keuntungan lainnya, dengan merugikan kepentingan umum atau pihak lain. Materi yang kedua yaitu permasalahan korupsi di Indonesia. Banyak sekali permasalahan korupsi di Indonesia, yaitu ada beberapa di antaranya. Yang pertama, kultur korupsi, atau korupsi itu di Indonesia sudah menjadi budaya dan masih memandang korupsi sebagai suatu yang wajar atau bahkan sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Yang kedua yaitu kondisi sosial ekonomi. Ketidaksetaraan ekonomi, kemiskinan, dan kurangnya akan akses terhadap layanan publik merupakan faktor yang memperkuat korupsi. Yang ketiga yaitu lemahnya sistem hukum. Kurangnya penegakan hukum yang efektif dan rendahnya hukuman bagi pelaku korupsi telah memperkuat budaya impunitas di Indonesia. Nah, materi yang ketiga yaitu di sini terdapat data tingkat korupsi di Indonesia mulai dari tahun 2017 sampai 2023. Bisa dilihat dari data 2017 mencapai angka 37 dan sampai 2019 mengalami kenaikan sebanyak 40. Dan di tahun terakhir yaitu 2023 telah mengalami penurunan menjadi 34. Jadi dapat disimpulkan yaitu menurut Indeks Persepsi Korupsi dari tahun 2023, hasilnya Indonesia berada di skor yang sama yaitu 34 dan di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei. Menurut Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia pada tahun 2023 belum membaik. Dan Indonesia ini negara yang selalu dipantau situasi korupsinya secara rutin. Tahun 2023 memperlihatkan respon terhadap praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat, bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari para pemangku kepentingan. Materi yang keempat yaitu dampak dari korupsi di Indonesia, yaitu antara lain yang pertama merugikan ekonomi. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi efisiensi penggunaan sumber daya, menghalangi investasi, dan merusak iklim bisnis. Yang kedua yaitu merugikan pembangunan. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan bisa disalahgunakan dan menyebabkan lambatnya kemajuan pembangunan. Yang ketiga yaitu menghambat pengembangan sumber daya manusia. Korupsi dalam sistem pendidikan dan kesehatan dapat menghambat pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas karena alokasi sumber daya yang tidak efektif dan merugikan. Materi yang terakhir yaitu solusi permasalahan korupsi di Indonesia. Solusi untuk mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia meliputi beberapa langkah, yaitu yang pertama
menegakkan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku korupsi. Yang kedua yaitu peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Yang ketiga, penguatan lembaga anti korupsi seperti KPK, pendidikan dan sosialisasi anti korupsi kepada masyarakat, serta partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintahan dan lembaga publik. Itu tadi penjelasan mengenai korupsi yang ada di Indonesia. Semoga materi tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.